masyarakat seperti apa kuliah yang nanti buahnya bisa dihasilkan untuk masyarakat. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih. Nah, langsung dijawab atau ini Pak? Langsung. Langsung. Mungkin Pom santai Pak, silakan sambil Iya, sambil ini. Terima kasih Pak. Pertanyaannya, jadi yang pertama kita jawab dulu masalah persentase tenaga kerja. Jadi di dalam penerimaan tenaga kerja di Subpemina itu kita bagi menjadi 3. Morenin, STU, karena ring satunya STU, Kota Agung dan Bidang Selatan. Jadi STU itu dapat 40%. Kota Agung dapat 40%. 20%-nya adalah Tempo Selatan. Tapi biasanya Tempo Selatan nggak terlalu interest, nggak terlalu tertarik ya dengan 20%. Kadang ada kesempatan, udahlah bagi aja lah. Ini Pak Kades juga sebagai salah satu anggota komite karena terdiri dari para kepala desa di sana yang masuk melalui komite itu pasti menggunakan persentase itu. Jadi misalkan ada 10 orang yang dibutuhkan dari masing-masing, ini terutama untuk kontraktor kita Pak ya. Kontraktor kita 10 orang, jadi 4 datanya SDU. SDU ini ada 5 desa. 4 desa ya. SDU 4 desa, yang 5 desa Kota Agung. Kota Agung ada 5 desa yang masuk dalam ring 1. Jadi kalau 10 4 orang jatahnya SDU, jadi 4 desa ini masing-masing desa satu-satu Pak bagian. Supaya adil. Nah ini yang kadang nggak kelihatan. Kalau dari misalkan dari Segamin ada 7 orang, kalau permintaannya cuma 10, berarti kemungkinan Segamin cuma dapat 1. Nah inilah yang kadang dianggap tidak adil. Padahal sebenarnya dari 4 desa yang tadi semuanya harus kita akomodir. Tidak bisa, Segamin 4 dulu. Boleh, ambil dulu dari Segamin 4. Nanti yang ini nunggu berikutnya, kapan? Kira-kira seperti itu pembagiannya apa? Mengenai penyerapan tenaga kerja untuk terutama yang non lokal ya. Jadi hitung-hitungannya itu sebenarnya sudah ada di saya coba lihat bentar Pak ya, yang kemarin kita sempat paparan Berapa jumlah karyanya Pak sekalian? sekarang itu kita 800 Pak. Jadi untuk sampai untuk Kabupaten Morenin berapa dari 800 ya? Sekarang itu nggak bisa Pak. Itu pada saat kita bisa jadi Muara ini lebih banyak ataupun lebih sedikit karena begini. Yang sekarang kita sudah proses pengurangan mulai dari bulan September 2021 karena kita sudah selesai fase proyek. Kalau dia bagus itu kita nggak ngelihat yang bagus ini, nggak ngelihat dia dari mana asalnya. Kalau dia bagus dia pasti bertahan. Even itu isinya maaf mungkin orang Segamin, itu orang Kota Agung semua isinya, dia akan tetap bertahan karena ini seleksi alam. Kalau dia bagus tetap dipertahankan karena orang ini butuh orang-orang yang bagus. Mana yang bermasalah pasti duluan. Jadi kita tidak bisa pastikan yang sekarang. Tapi mekanisme perekrutan itu dilakukan presentasinya seperti itu. Mutu kamu tuh, tahu? Kira-kira seperti itu. Jadi benar Pak, jadi kan kalau itu kan masalah kinerja tenaga karyawan itu kan kita lihat dari kualitas dan kuantitasnya. Nah tapi kan paling nggak pergantian itu tetap pembagian seperti itu Pak pergantiannya. Jangan sampai terjadi seandainya Kabupaten Morenin tadi sebagai 40%. 40% tadi nanti seandainya kualitasnya ada yang kurang pas digantikan oleh Kota Agung atau Pegaralang. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, kayak meminta pembagiannya kok bisa sama si Kota Agung Pak? Padahal luas wilayah Kabupaten Morenin lebih luas Pak. Jadi saya meminta paling enggak itu 50% untuk Kabupaten Morenin, 30% Kota Agung, ya 20% ya Pegaralang. Jangan kan karena produksinya di kita kok Pak. Bentar. Tanya dulu.
Yang pertama, dasar hukum komite yang disalurkan. Ya. Abang mau berbicara masalah komite, karena komite ini membuat akibatnya apa namanya begitu itu orang-orang komite, bukan masyarakat, karena didengar oleh masyarakat sekarang sudah komite kalau komite tidak ada ya. Nah sekarang saya tanyakan dasar hukum komite itu dari mana? Dasar hukumnya di mana? Di masalahnya ketenaga kerjaan belum pernah saya baca. Ya, memang tidak ada begitu. Undang-undang komite, dasar hukum komite itu dari mana? Atau karena ini Pak, atau karena takut akses jalan itu aja pengawasannya. Atau takut karena akses jalan di Maluku Tanggung itu Pak. Sekian Pak. Santai Pak saya. Kami ini Pak, saya pas Pak. Ini Pak menurut laporan dari masyarakat. Itu kebanyakan PSP itu mengambil dari luar. Itu yang kami sedih itu Pak. Sedangkan sebenarnya kan izinnya ke dalam Morenem. Nah, sekarang ini saya sedih Pak, jembat itu gimana solusi jembat itu? Yang buat solusi itu. Kita ada solusi Pak, jangan didiamkan. Solusi, kalau menurut aku Pak, kalau memang ada yang baik dari sprintnya, itu ya ajalah rapat masyarakat itu. Gimana solusi yang terbaik? Ini jangan didiamkan masalah itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi mengenai dasar hukum dari komite itu, maaf Pak Chandra, aku belum dapat itu dasar hukumnya karena ini yang sudah di-arrange sebelumnya sebelum kita bergabung di sini. Jadi kesepakatan itu dulu namanya masih presidium. Jadi anggota dari presidium itu adalah pembinanya adalah kecamatan dari Tripika, dan anggotanya adalah ada 9 desa, 9 kepala desa, 5 dari Kota Agung dan 4 dari SDU, 1 dari Pagaralam. Nah, dari situlah disepakati persentase itu, mereka bermusyawarah berapa yang dari masing-masing kecamatan ini bisa mendapatkan kuota persentase dari perekrutan yang atau kesempatan yang bisa dibuka oleh Supreme Energy seperti itu. Jadi kita Supreme itu hanya memfasilitasi dari kegiatan yang dilakukan oleh komite untuk berdiskusi berapa yang mereka akan sepakati dari masing-masing kecamatan dan kabupaten kota. Nah, dalam hal ini saya mohon maaf karena memang mungkin ada beberapa dari masyarakat yang langsung datang karena bapak-bapak adalah wakil dari masyarakat yang secara langsung mengadu bahwasanya ada tidak sinkronan ataupun tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita kembalikan lagi di latar belakang kenapa dibuatnya 40 antara Kota Agung dengan SDU. Ini yang saya dengar sendiri dari ini. Justru Kota Agung mintanya itu lebih besar mereka. Karena apa? Karena Supreme tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung oleh jalan yang ada. Ya, saya jalan nanti. Ketakutannya Supreme itu Kalau rapat di Jakarta kemarin jauhnya kalau bekerja tuh ada ya jumlah totalnya beda tahu. totalnya kabupaten Lahat itu 60-40 waktu itu 60 Lahat 40 oleh karena pas bertanya waktu itu oleh karena takut karena demo terus. Itulah salah satu kendala tadi Pak. Sekarang dari solusinya cak mana maksud aku kan wilayah Kalau demo masalah yang demo kami bisa kok, nggak kami bisa. Nah, maksud kami minta keadilan, masyarakat kami minta keadilan. Paling enggak ada nilai lebihnya Pak. Ya, jangan berimbang karena produksi itu bisa menghasilkan uang. Izin itu ada Morenem. Ya, siap. Jadi sedikit mendengar minta maaf, minta izin kepada Dewan menceritakan menambahi
Jadi awal mulanya di tahun 2000. Tidak, itu tahun sekali. 2008. 2008. Tadi dingin, Nana. Tetap dingin. Bangun akses. Awalnya akses yang dibangun sebelum dia membuat membuat pabrik atau segala macam itu. Mendirikan bangunan konstruksi segala macam. Diawali dengan jalan, bukan akses jalan. Akses itu mulai dari Kota Agung sampai dengan jadi otomatis pada waktu itu mereka membutuhkan tenaga kerja. Nah di sini juga Pak kalau pembagian karena itu tadi yang diambil dari tiga kabupaten kota ini sebetulnya ini yang non skill, unskill dalam arti kata yang helper. Untuk yang tenaga ininya diambil dari provinsi ataupun dari daerah. Nah memang pembagian pada waktu itu karena mulainya pekerjaan ini dimulai dari lahar. Memang pada waktu itu lebih banyak dari lahar 40-60. Kemudian seiring waktu berjalan kita bentuk komite itu dibentuk karena itu tadi mengakomodir jangan sampai ada distribusikan lagi isinya juga komite itu seluruh kepala desa yang dilewati Pak dengan ketua ibu jabat itu pada waktu itu digilirkan setahun pernah kades kami pernah kades dari Kota Agung belum pernah dari pagar lah untuk mengakomodir tenaga kerja maupun material yang akan masuk jadi dibagi pada waktu itu sebelumnya memang masuk lahar. Nah dari waktu jalan bukan Mela bukan aku menceritakan ini pada waktu masuk Yang jelas kronologi, yang jelas jangan ada undang begitu lah. Nah dan sekarang juga mungkin Pak Kasman tahu juga posisi sekarang dari 2000 sekian itu sudah sangat jauh berkurang Pak. Boleh dijenguk. Sebetulnya aku tuh pengen ya nek khususnya dengan bapak ini. Pekerja ini itu untuk mengisi maincon dengan subcon. Dan ini karena sudah proyek konstruksi ini sudah habis, sudah mulai banyak berkurang. Termasuk juga begitu dari kecamatan Istim. Apalagi kemarin ada kata kopi, kita membuat aturan segala macam dan dilanggar. Akhirnya kita keluarkan, minta maaf, dari Istim ini ada Prabowo sudah dikeluarkan minta tolong. Aku bingung kami yang buat aturan dilanggar oleh wong kita dia tak masuk lagi akhirnya nggak bisa diterima tapi ini berlaku sama untuk lahat dan muara ini cuma sebagai dalam seperti itu untuk pembagian ini pembagian ya kondisi sekarang semakin setelah COD ini semakin banyak berkurang perusahaan main konstruksi yang sudah tidak ada lagi kontrak dia mulai bakal akhirnya ya tinggal untuk GWA seperti itu mungkin itu tambahan jadi kalau persentase memang kalau dulu memang sempat 60-40 itu karena memang harus kita akui Pak dimulai dari lahan membuka sebelum dibuka konstruksi di lahan dia membuka jalan dari situ otomatis perikutan tenaga kerja dari situ kan yang pertama dulu nah sekarang ini kalau tidak ada lagi sudah ada komite alhamdulillah komite sudah ada memang sertifikat lahan sampai alam Kota Agung itu sebagai pembina komitenya dari masing-masing kepala desa terakhir di tahun 2021 itu yang banyak dikeluarkan itu dari seluruh itu info laporan dari masyarakat karena kami kan harus lakukan ini kan laporan masyarakat itu kami tidak mau itu katanya banyak dari murid itu kalau lahan tetap bertahan asalnya jalan tadi kami tidak sepakat kami tidak sepakat kami demo juga kami siap Pak kalau itu memang itu terjadi kami siap demo ya insya Allah Pak Kasman itu informasinya insya Allah ya. Dan kalaupun kami kaget dari tim dari ini dari saya coba gali informasi itu seperti apa yang sebenarnya yang terjadi karena ini salah satu case contoh di kejadian di Pasisurau di Karanganyar itu akibat dari masalah
sekarang itu permasalahan bukan masalah takut tidak takut lagi, tapi sekarang kita memang berusaha untuk mengedukasi mereka bahwasanya mereka itu harusnya begawi itu memang bisa diandalkan. Tapi, tapi kan waktu rapat Jakarta kan waktu Pak Ismoyo ngomong dewe Pak Ismoyo itu gara-gara apa jika sangat banyak lah kota lahat kabupaten lahat Lumur ini oleh karena akses jalan Awalnya dan di situ mungkin subkon di situ tidak dapat lagi mungkin tahu ceritanya itu ya kan jangan takut sama masalah kalau kami nyung berapa nyung 10 kalau bawa uang 20 baca deh mau ke sana itulah konflik yang kita maintain jangan sampai terjadi Pak. Kita tidak pengen jadi itu. Jadi mungkin itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad Pak. Jadi awalnya karena mulai merintis syuting itu dari bawah dari Blok 0 dari Kota Lalu mulai kita lebar ke jalan segala macam. Jadi yang paling pertama melihat aktivitas syuting itu petani. Nah inilah yang mungkin jadi kendala dalam tanda kutip sehingga dari awal mereka itu bisa langsung masuk mungkin seperti itu. Jadi insya Allah ke depan yang untuk operation dan maintenance O&M itu lah kandungan yang diterima ini lah sesuai sudah dengan ini. Kita coba kasih kesempatan dari masing tukang ring 1 untuk ikut yang di operation yang operasi ke ini sekitar 40 di sekitar 40 operator yang kita cari yang sesuai kriteria melalui seleksi dan lain-lain sekarang sudah ada di dalam itu kita prioritaskan sesuai dengan apa namanya presentasi yang sudah kita sepakat. berapa Pak dari untuk bagaimana 40%? Jadi Pak ya itu seluruh kan kabupaten Muara ini bukannya itu seluruh Pak. Karena itulah sudah di dalam maunya jangan di prank kayak namanya prank di prank 40% tahu-tahu dicek Pak Yusrananya tadi nyatuin cuma 20%. Insya Allah ya Pak. Oke, mungkin itu Pak ya yang bisa jawab yang pertanyaan siapa? Ada saran. Tapi jawab yang 3 tadi. Yang Belum selesai. Masih ada yang nomor 2, nomor 3. Ya itu yang pertama. Ini yang jawaban yang nomor 2. Jadi dari yang pembagiannya di sini yang kita lingkar ini sebenarnya yang untuk ke Pagaralam. Nah yang Muara ini itu yang ini 69 69,83%, hampir 70%. Nah, lahat di sini lahat 15,9. Pagaralam 13. Berarti 60% lagu kerjanya wajib itu harus dong. 69% Pak. Jangan takut aja jalan tadi, takut lah kadang suka uang, mandai uang banyak dia, ada kepentingan pribadi di situ. Aku rasa kalau sudah produksi ini tidak banyak pertimbangan juga. Itulah. Karena akses kita buka dari Segamit ini karena kemarin terhalangnya karena masukkan alat-alat berat. Insya Allah kalau sudah produksi ini kan tolong dipikir telah untuk memudahkan akses itu supaya mall ini sesuai dengan yang kita. Pada kata lain kami dari wakil masyarakat ini karena mengutamakan kepentingan masyarakat apapun keluhan masyarakat karena ditanyakan di sini. Kalian wajar karena selama ini ketimpangan itu terjadi dan juga masalah jalan tapal batas itu sudah jelas kan nomor 11 itu. Nah, nak kita pening, ya kan? Tim kami juga bisa. Nah, benar kata kawan kami nak demo, nak menghadap kami bisa. Wilayah kami kalau sudah bagus edikan itu, ya kan? Cuma kita inginkan perdamaian. Masyarakat tetap bisa hidup, bisa begawi, ya kan, tenang, itu yang diharapkan untuk masyarakat. Ini tuh insya Allah ke depan ini dengan COD berarti tidak banyak bersinggungan masalah jalan lagi, karena sudah banyak karyawan tetap Pak ya. Kamu tinggal produksi. Insya Allah ke depan tenang Muara ini, karena ini wilayah Muara ini. Tempat produksi juga Muara ini. Nah, kami sudah bersyukur dengan hasil pembagian nanti 69,83% itu berarti
bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya perusahaan ini harus dijaga. Makanya kami inginkan ya sesuai kalau memang itu kan. Tapi ke depannya Pak Adi, kalau nggak produksi ini kan jangan seperti itu lagi. Terima kasih itu kan. Dari 69 itu kira-kira ini yang sudah kita jual ini Pak ya. Apa yang kita jual itu Pak, nilainya berapa untuk income bulan ini Pak? Kan sudah 2 bulan Pak, berarti 1 bulan udah belum tahu Pak? Belum sebulan, baru 5 hari Pak. Oh 5 hari. Baru 5 hari. Oh berarti bond 12% belum langsung dijual Jadi dulu? 26 tanggal 1 masuk invoice-nya. Jadi Kita bisa ngitungnya. tanggal 26 COD, tanggal 1 masuk invoice-nya PLN. Nah, ini belum jelas. Tadi ada sistem Pak. Ini ada kita harapan dari masyarakat Sulawesi Gambit juga yang ada ini yayasan Pak. Itu masalah jembatan. Itu segera dikasih solusi Pak. Yang terbaik untuk masyarakat. Kasihan Pak. Kita kasihan benar Pak. Jadi masalahku, kalau memang ada niat baik dari Sprint, ya kau kan bangun materialnya, masyarakat gotong royong, itu masalahnya. Jangan ini sudah lama Pak masalah mereka. Jangan berlarut. Kasihan masyarakat Pak. Itu kan berkebun, kadang ada yang jatuh di jembatan. Maksudku itu Pak, penyataan nurani lah masalah ini. Jangan sampai Pak ini berlarut. Sudah lama nih Pak. Maksud kami harapan kami ke Sprint ini segera dikasihkan. Coba ajak masyarakat ke musyawarah. Jangan didiamkan Pak masyarakat. Nah Pak, ya, tolong kalau memang ada niat baik dari Sprint, ya Sprint materialnya lah. Masyarakat gotong royong. Itu masalahnya. Oke. Saran Pak terakhir. Ini Jembatan Pak Kasmender ya. ya jembatan sinergitasnya terhadap lembaga legislatif yang dari Kabupaten Timur ini. Jangan lahat maksud aku. Lahat cak intenya dengan ini. Itu tidaknya maksud aku. Iya, padahal luas wilayahnya paling luas di Kabupaten Timur ini. Lahat terus. Sinerginya. Lahat terus nak di Agu ini. Masih oi. Kayak mau 2020 ya. 2000. Coba Pak, yang tadi Pak. Oke, jembatan. Aku minta tolong. Oke. Jadi ini mungkin kebetulan alhamdulillah ada Pak Camat di sini yang dengar ada Pak Kades juga. Kami itu bahas masalah jembatan itu sebenarnya udah dari 2 bulan sejak diputus. Kami itu bermasalah yang terakhir itu minta pendapat dengan KPH. Masalah membangun fasilitas permanen di wilayah hutan lindung. Nah itu yang kami minta bantuan dari bapak-bapak dari daerah. Jangan sampai kami ini bangun itu Pak, kami terbuang Pak. Itu yang kami paling takut. Bukan. Kalau Sebentar. Yang akses jalan yang langsung itu bukan yang hutan lindung. No. Enggak dibuang kan? yang itu kami ada izin. Izin. Pak, jadi kita tahu itu Pak, dan tahu belum. Tapi kan ada kebijakan lah untuk segala material. Kan no problem seperti itu kan? Seperti itu. Jadi masyarakat yang pegang. Netralisir lu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku dari kesimpulan dari kawan-kawan ini Pak, aku nih nyampaikan pesan Pak Jokowi. Jangan masyarakat hanya menonton saja, baik itu di pertambangan, di perkebunan maupun di migas, ya kan? Sudah jelas, ya kan? Ya kan? Sudah jelas, ya Pak. Jadi kalau mau Bapak hanya mengkles untuk membangun jembatan yang permanen, ya kan? Jangan Bapak yang membangunnya, Bapak menghibahkan ke masyarakat. Suruh masyarakat yang membangunnya. Ya kan? Jadi bukan perusahaan, ya kan? Itu teknik itu balik rumah itu Pak. Nah kalau kita memang benar-benar niat nawa itu kita membangun itu banyak macamnya Pak. Jangan ngepres. Ya kan? Ya mungkin itu ya Pak. Sedikit Ya. aku kasih lihat ke Bapak bahwasanya kami itu masalah jembatan ini serius. Sebenarnya Ya memang benar aku kan anggap Bapak tadi Pak. Bapak tadi terbentur dengan membangun itu yang jembatan permanen tadi kan. material juga lah kita siap ke di Pucuk. Bahkan kemarin aku ini sebagai putra daerah di Morenin ini mohon maaf. Aku yang pertama kali minta supaya itu dicepat dibangun.
aku kemarin kita banyak pipa SWS, pipa bekas suplai air gitu tuh. Kata project manager kami ini wong Jerman namanya Rak. Dia udah setuju pakai pipa. Beli high beam atau salah sih kok wong gitu namanya mungkin kenal Pak Barlian. Itu wong Pulau Panggung, dia bagian logistik, cari ke kakak high beam. Aduh kak, cuma permasalahannya di situ, yang buat Pak Rengki itu maju minggu. Masalah regulasi. Simpel Pak ya Pak. Galak tidak bantu masyarakat. Bantu Pak. Namun galak bantu material. Pak, Ini kalau masalah regulasi kami tahu itu atau tapi Pak ini harus kebijakan dari sebelumnya untuk bantu masyarakat. Kalau memang galak bantu material, masyarakat tuh masyarakat gotong royong berapa desa itu. Nah tinggal jawab simpel, galak apa tidak? Galak Pak. Nah galak juga material masyarakat tuh titik habis cerita. Pak, Banyak kepentingan masyarakat. kemarin saya ke situ. Saya ke situ kemarin Pak. Saya ke dalam dua itu. Ada blessing. Saya lihat apa masyarakat salah. Saya tahu Pak. Kalau memang ada niat baik dari Supreme, itu bisa dibangun jembatan itu. Ini Pak Nih. Jadi permasalahan kan gini Pak, benar kan gini, karena ini Pak, dari pihak Supreme jarang sekali koordinasi sama kami legislatif Pak. Selalu koordinasi sama legislatif lahan. Seharusnya kalau ada permasalahan, ya Supreme pun bisa Pak, kunjungan ke kami, duduk satu meja cari solusi. Jangan soal konsultasi DPR lahan. Kan bisa Pak, permasalahan ini seharusnya, ada kendala ini. Koordinasi dengan kami legislatif Pak. Mungkin kami bisa kita sama-sama ke Kementerian Kehutanan. Inilah Pak, habis rapat ini balik ke Supreme, sampaikan dengan pimpinannya, namun galak bantulah masyarakat itu material. Titik material kan ini gotong royong. Jangan dibalik-balikan lagi. Saya datang. Masyarakat berharap. Karena kata itu sudah ada janji dengan Supreme, kalau janjinya mau bantu material. Kita masuk ke sana Pak, yang dia yayasan. Tapi ada nih, kosong, nonsen itu. Nah kami Pak, itulah kalau dikasihkan, dibantu masyarakat itu. Jangan dibiarkan Pak, kesian Pak kita Pak. Ada yang jatuh di sana Pak, kesian ada yang jatuh di sana Pak. Itu masalah. Jadi terima kasih Bapak dari tujuan niat baik ini sama. Anggota dewan, Untuk masyarakat. iya untuk masyarakat dan pengen Supreme juga pengen bantu, jangan sampai terlibat dengan masyarakat. Pada waktu itu sudah cerita pada waktu itu dari awal dia sudah seperti itu. Jadi dibantu material dengan pengerjaan oleh masyarakat. Jembatan ini sudah bagus dan sudah diterima. Ternyata yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan keinginan Supreme. Akhirnya bola. Kemudian aku koordinasi lagi deh. Sehari setelah, mungkin belum sehari jembatan itu jebol, aku langsung telepon Pak Frank dengan Pak Ismail. Tetap kita bantu Pak Jamal. Kita buatkan tahap dulu sehingga barang yang kita bangunkan itu, jembatan yang kita buatkan itu sempurna dan bisa bertahan untuk lama untuk selanjutnya. Karena bila dilakukan oleh masyarakat lagi tidak sesuai dengan tahap, maka akan jebol lagi. Nah akhirnya Supreme sudah siap bantu itu. Ialah dia menyiapkan pipa habis segala macam. Cuma masalahnya karena ini terkait dengan konstruksi yang gawian masyarakatnya mungkin bukan mengecilkan, bukan. Karena kita tidak senang pipa high beam mungkin nak buatnya seperti apa. Ini butuh waktu. Ini Pak Camat potong dikit. Ya artinya speknya lah do, lengkapnya lah do. Kan pacak kan gitu masyarakat tuh ngupah aku tenaga tim teknisnya maksud aku untuk ngerjakan itu kan pacak. Kalau di Jombang itu saya 100 tak tambahin 50 juta 50 juta lagi ada tim teknisnya untuk ngerjakan itu. Kalau yang penting ada niat baik dari masyarakat dari PT Supreme itu. Oleh karena ini untuk kepentingan masyarakat ini Pak, untuk gitu. Yang kedua kan ini Pak, pernah ada Supreme itu Pak, mengajukan koordinasi dengan legislatif Pak. Ayo kita bareng-bareng ke Jakarta. Ini Pak sebenarnya kami tunggu itu ini Pak sebetulnya. Jangan sampai kamu koordinasi terus di bawah tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya koordinasi Pak sama kami legislatif. Tolong kami, kan gitu Pak. Ayo kita sama-sama. Kalau memang kendala dari
Kehutanan kan sama-sama Pak, kita Kementerian Kehutanan. Jadi bisa menceritakan di Kementerian Kehutanan ini kendalanya. Jadi perusahaan sama-sama Pak, kita Kementerian Kehutanan. Ini Pak yang kami tunggu sebetulnya Pak. Oke, saya lihat. Perempuan. Biasanya ibu-ibu ini mudah-mudahan menginginkan yang ada saat ini. Ini dingin Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi tema dari diskusi kita pada siang hari ini bahwa kami memperoleh kesimpulan bahwa ada dua permasalahannya terkait dengan jembatan dimaksud. Yang disampaikan oleh perusahaan kendalanya adalah kaitan dengan kawasan hutan, izin dan lain sebagainya. Sementara yang dari Pak Camat sampaikan tadi adalah trust, kepercayaan dari perusahaan kepada masyarakat yang akan mengerjakan pembangunan tersebut, kan seperti itu. Jadi dua yang saya tangkap. Masa perusahaan menganggap ini adalah masalah hukum dan lain-lain, aturan izin dan lain-lain. Sementara tadi yang disampaikan oleh Pak Camat dan kawan-kawan seolah-olah ada trust, ketidakpercayaan dari perusahaan. Kalau ini diserahkan kepada masyarakat, itu kan nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan, konstruksinya tidak layak, umur jembatan ini tidak akan panjang. Itu ada kekhawatiran dari perusahaan seperti itu. Jadi way out-nya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa kalau seperti ini. Kalau misalnya pada kesempatan ini kami mediasikan, legislasi memposisikan diri, kami legislator ini memposisikan diri sebagai mediator dalam hal ini. Gunakan pihak ketiga, bukan masyarakat, bukan perusahaan. Pihak ketiga yang dipercaya oleh masing-masing pihak, dipercaya oleh perusahaan, dipercaya juga oleh masyarakat. Siapa yang dipercaya ini? Bisa jadi pemerintah kabupaten. Jadi bentuknya dalam hibah kepada pemerintah Kabupaten Muara ini. Pemerintah Kabupaten Muara ini nantinya yang akan membangun. Setuju kira-kira? Sebenarnya Pak, Kan ini kan solusinya ya. solusinya Pak Adi benar dikatakan Supaya Pak ketemu. Dwi ya. Dwi benar, masalahnya di hutan dulu kita disuruh. Contoh kawis suara di Pak. Kalau suhu ini Kami sama Pak Edi kita menyampaikan tidak ada. Alhamdulillah dibanding karena tidak ada bersentuhan dengan hutan. Kemarin sudah dibicarakan juga masalah jembatan itu akan diswadayakan ke masyarakat. Benar Pak Edi? Nah, berarti sudah final. Tinggal kapan realisasinya itu banyak. Sudah final itu. Bahwa jembatan itu akan diswadayakan ke masyarakat. Itu yang Masalah, terakhir. ya yang terakhir itu. Nah ini yang dipertanyakan karena ini bisa ujung pangkal tadi. Belum tahu isinya. Jadi maksudnya karena kemarin sudah dikejar yang di Pak Ismoyo dengan Pak Supratmo bahwasannya Supreme bersedia membangun jembatan tersebut dengan diswadayakan ke masyarakat karena jembatan tersebut termasuk di dalam hutan lindung. Ini sudah clear. Kan itu Betul. clear kan? Tinggal eksekusinya apa? Jadi nggak usah didebatkan lagi. Kita nanti yang didebatkan. Clear masyarakat ini keluar dari sini pasti tanya masyarakat. Ini sama nih jembatan. Ini sama nih jembatan. Kampung 4 menuju yayasan. Kampung 4 desa yayasan Segamit. Kampung 4 yayasan desa Segamit. Ini ada 5 di sini. Ini sudah saya bicarakan kemarin. Makanya ketemulah bahwa jembatan tersebut Jembatan. akan dibantu oleh Supreme Jalan dan satu-satunya diswadayakan penghubung masyarakat Itu untuk menuju yayasan. titik akhirnya. Jadi pertanyaannya kapan Yayasan. eksekusi? Kalau itu melakukan Menuju yayasan. Yayasan dari Segamit menuju yayasan. Silakan Pak Kades. Desa yayasan Kampung 4 yayasan. Makanya saya jawab. Kampung 4 yayasan. Sebenarnya saya sudah mengambil kesimpulan. Kalau Supreme
ingin membantu karena dia berkenalan dengan hutan dan segala macam, biar saya buang bangun masyarakat sekalian. Saya yang buang. Pasti kan kucurkan dananya langsung. Apa actionnya? Baca ngulang mobil gitu Supreme. Artinya Pak, oleh karena itu kepentingan masyarakat, karena itu sudah diundur-undur. Kalau Berani. karena artinya masih ngambil tindakan itu belum ada izin pinjam pakai segala macam, biar saya Pak yang buang. Oh, itu. Ini Pak Haji. Tanggung jawab. Sekarang ini masyarakat ada sekali. di Sprinyo Actionnya apa Pak? Actionnya itu? Kami Eksekusinya? tunggu itu Pak Haji. Jangan lama itu Pak. Kapan kira-kira Pak Haji? Pak Kades kapan nak ketemu dengan Pak Frenkie? Nah, itu. Itu. Apa? Pak Haji Ada mengambil keputusan. Ambil makan, kalau Pembicaraannya level ada musola. Kira-kira apa itu? Ada Jadi kalau sudah ada kesimpulan, sudah ketemu, itu sudah selesai. Itu. Jadi ini Pak Rahman, mohon maaf, mungkin setelah keluar dari ruangan ini, aku dengan Pak Kades, Kades langsung telepon Pak Frenkie, kapan Pak Frenkie bisa ketemu dengan Pak Kades, ketemu dengan Pak Camat, kemudian kalau Pak Frenkie bisa keluar, diskusi ke masalah ini kapan nanti eksekusi. Kalau material, insya Allah ada. Oke. Ingat ya media ya. Yo, siap. Media, tolong catat Supreme akan dikapitalisasikan. Pak Di, Siap. undang kami komisi 2 karena komisi kami. Oh iya, Dapil 4. Komisi 2 sama Dapil 4. Ya. Siap, Itu Pak. kan, Siap, Pak. siap. Ideoan sinerginya, Pak. Siap. Pak Ade, Iya, ya, Pak. ada empat baik Pak. Dapil 4 naik. Jangan dong. Komisi 2. Jangan nunggu aksesnya bertemu. Kan baik ini Pak. Oke Pak Dia, makasih banyak Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak itu. Berarti deal itu ya. Catat. Terima Ini kasih. Media, catat itu media. Siap, siap, siap.